Dolar naik, perut tercekik. Nah, tenang aja, ini bukan obrolan kaku level dewa soal makroekonomi atau grafik-grafik jelimet ya. Ini murni obrolan warung kopi aja soal isi dompet kita yang kerasa makin tipis tiap harinya. Coba deh dengar angka keramat yang satu ini, Rp17.000. Dengar angka segini, mungkin bos-bos besar yang main saham lagi pada pusing mikirin portofolio mereka. Tapi buat kita, buat bapak tukang ledeng, ibu ART, atau karyawan bawah, waduh, ini sih udah bukan urusan saham lagi, bos. Ini udah murni urusan gimana caranya nyambung nyawa buat besok pagi. Bayangin aja, beras, minyak goreng, telur, harganya terbang semua ke langit. Tapi di sisi lain, coba cek gaji bulanan atau upah harian kita. Segitu-gitu aja kan dari zaman jebot? Bos di kantor makin pelit, majikan di rumah mulai ngomel-ngomel melulu soal uang belanja bulanan yang cepet banget habisnya. Asli deh, capek banget kan rasanya jadi pekerja yang udah peras keringet dari subuh ketemu subuh lagi, tapi nilai uangnya berasa nyusut terus. Tapi tahan dulu marah-marahnya. Meratapi nasib toh nggak bakal bikin perut kita kenyang kan? Coba deh resapi kalimat ini. Uang muter kencang di tempat berdebu. Orang-orang jalanan yang cerdik tuh tahu banget soal rahasia ini. Pas ekonomi lagi kacau balau begini, uang tuh justru mengalir deras di kerjaan-kerjaan kasar, di tempat yang kotor. Jadi ini sama sekali bukan waktunya kita pasrah. Ini waktunya kita pakai insting jalanan buat narik uang tunai secepat kilat. Nah, buat bapak-bapak tukang listrik, tukang ledeng, atau kuli bangunan, dengerin baik-baik taktik siasat rongsok yang satu ini. Kalau kalian habis ngerjain borongan, jangan pernah buang sisa kabel, pipa kuningan, atau potongan besi. Kumpulin semuanya. Pengepul rongsokan sekarang tuh berani bayar mahal banget karena harga tembaga sama logam itu ngikutin harga dolar global. Jadi intinya, makin hancur rupiah kita, si pengepul bakal makin berani bayar tinggi buat rongsokan kalian. Lumayan banget kan? Satu lagi nih triknya. Coba arahin tenaga kalian ke target emas ini. Kompleks perumahan ekspatriat atau bule. Mereka ini bener-bener gak pusing sama krisis nilai tukar rupiah yang lagi anjlok. Ada keran bocor atau listrik mati, mereka berani bayar mahal alias ngasih harga premium buat jasa perbaikan dari kalian. Jadi gaspol aja, langsung tawarin jasa ke perumahan mereka. Lanjut ya. Buat ibu-ibu, ART, atau pekerja harian, ada satu peluang yang sekarang lagi meledak banget. Pabrik garmen atau pabrik sepatu yang ekspor barang ke luar negeri, itu sekarang justru lagi panen raya gara-gara dolar naik. Otomatis, buru-buru di sana pasti disuruh lembur gila-gilaan buat ngejar target produksi. Dan ini dia langkah akurat buat nyedot uang lemburan mereka. Pertama, targetin buruh pabrik yang lagi gila-gilaan lembur ini. Logikanya mereka pasti udah capek banget dan boro-boro punya tenaga buat ngurus rumah. Kedua, buka deh jasa cuci gosok kilat atau laundry coin buat bantu mereka. Ketiga, jualan nasi bungkus porsi kuli persis di depan gerbang pabriknya. Uang lembur mereka langsung pindah jadi untung harian kalian. Cerdas banget kan muter otaknya kalau kita mau jeli? Nah, sekarang perhatian buat kalian para karyawan bawah atau yang suka nyebut diri budak korporat. Dengerin ini keras-keras ya. Stop healing pakai pay letter. Udah tahu gajinya pas-pasan dan habis kegerus inflasi, malah buang-buang sisa tenaga buat nongkrong dan bayar pakai utang. Berhenti deh buang sisa gaji kalian buat pelarian stres yang jujur aja gak ada gunanya sama sekali. Mendingan nih ya, sisa tenaga sehabis pulang kantor itu kalian pakai buat kerja shift malam yang berbayar dolar. Kalian bisa jadi calo barang bekas alias dropship, ngetik captcha, ngisi survei bule di internet, atau jadi admin medsos luar negeri. Kelihatannya kerjanya receh banget kan? Tapi ingat ya, bayarannya itu murni pakai dolar. Begitu dikali kurs yang 17.000 tadi, hasil recehan ini nominalnya bisa jauh lebih besar dari uang makan harian yang dikasih sama kantor kalian. Taktik kuli dan insting jalanan yang kita bahas barusan memang terbukti jago banget buat narik uang tunai hari itu juga. Tapi ada satu realitas kejam di sini, namanya uang capek. Ini adalah uang hasil keringat jalanan kalian yang nilainya bakal langsung menguap besok pagi kalau cuma kalian biarin diem di dalam dompet. Kenapa bisa gitu? Karena besok paginya, pas uang itu dibawa ke pasar, harga sembako udah naik lagi dimakan inflasi. Uang capek yang kalian kumpulin susah payah, nilainya jadi hancur begitu aja. Terus percuma dong kita capek-capek cari uang. Tunggu dulu. Biar pekerja bawah nggak selamanya miskin, ada satu rahasia pamungkas nih. Ada satu trik orang jalanan buat mengunci nilai uang capek ini dalam hitungan jam sebelum hancur dimakan inflasi. Trik ini tuh persis banget sama yang dipakai para bandar pasar besar buat selamat dari badai inflasi. Kalian mau tahu apa trik rahasia bandar itu buat ngunci nilai uang kalian? Caranya gampang banget. Kalian cuma perlu